Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran mendalam, khususnya yaitu pola pikir bertumbuh. Sedikit, kenapa? Oh, perkenalan dulu, tak kenal maka tak aruh. Perkenalkan, nama saya Ibu Isnaini Fajri. Saya mengajar matematika, jadi saya sepupu dengan Pak Hari. Berarti kan dia sampai 3 gaji ya? Ada Pak Gadis, Pak Gadis ngajar di sana loh. Masya Allah. Mohon izin sedikit cerita. Akhir tahun lalu, bulan Desember 2025, saya mengikuti pelatihan di Surabaya selama 5 hari tentang pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam selama 5 hari itu saya mempelajari 7 modul tentang pembelajaran mendalam. Dan modul yang pertama yaitu tentang pola pikir bertumbuh. Mengapa kok pola pikir bertumbuh ini dijadikan modul pertama? Karena pola pikir itu adalah fondasi, Bapak Ibu. Fondasi cara berpikir seseorang. Nah, jadi pembelajaran mendalam itu sangat membutuhkan pola pikir bertumbuh. Jadi ketika siswa kita pola pikirnya sudah bertumbuh atau growth mindset, kita akan semakin optimal melaksanakan pembelajaran mendalam. Nah, ini kita kan sering ya Bapak Ibu, mungkin bukan hanya saya tapi panjenengan semua. Ketika kita ngasih tugas, kita tanya, anak-anak sudah selesai tugasnya? Belum Bu, kenapa kok belum? Tidak bisa Bu, mereka bilangnya tidak bisa. Nah, tidak bisa itu sudah jalan buntu sebenarnya Bapak Ibu. Karena mereka berpikir, ya tidak bisa, buat apa kerjakan Bu? Saya tidak bisa, nggak ada usaha, nggak ada effort untuk mengerjakan. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana mengubah pola pikir tetap. Jadi nanti akan saya jelaskan ada 2 pola pikir Bapak Ibu. Pola pikir tetap pada murid menjadi pola pikir bertumbuh. Tentunya yang pertama kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kesalahan, kegagalan itu adalah suatu proses belajar. Kalau kita salah artinya ya harus belajar lagi, coba lagi, gagal, belajar lagi, coba lagi. Jadi seperti itu. Jadi bertumbuh Bapak Ibu. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Ternyata dari penelitian hasil survei mindset dalam PISA 2018, Indonesia itu termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki prosentase murid dengan growth mindset di bawah 40%. Lebih tepatnya 29%. Nah, ini jadi peringkat ketiga Bapak Ibu, tapi dari bawah. Ini tugas kita untuk menaikkan peringkat ini, nggak dari bawah lagi kalau bisa. Kemudian ternyata ada korelasi yang positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir itu akan mendikte tindakan kita, apa yang akan kita lakukan, usaha apa. Nah, ini berasal dari pola pikir. Selanjutnya yang kita lakukan itu akan menentukan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa pola pikir itu adalah fondasi Bapak Ibu, dasarnya. Ternyata Bapak Ibu, pola pikir itu lebih penting dari keterampilan. Jadi yang nomor 1 itu bukan terampil, bahkan bukan, tapi pola pikir. Nah, di sini pola pikir adalah fondasi dari keterampilan dan alat. Pola pikir itu merupakan cara kita melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Jadi ketika ada masalah, mau kita hadapi apa hindari? Mau lanjut atau mundur? Kemudian pola pikir itu berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, di sini ada 2 otak Bapak Ibu. Secara fisik, 2 otak ini sama, bentuknya sama. Nah, tapi
Ini ibaratnya ada dua orang di Bapak Ibu. Ketika dua orang ini mengalami suatu masalah yang sama, hambatan yang sama, ternyata cara menghadapinya berbeda Bapak Ibu. Yang pertama langsung mencoba mengatasi masalah tersebut. Yang kedua langsung mundur. Aku nggak bisa mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang membedakan dari keduanya? Padahal masalahnya sama, fisik otaknya juga sama. Apa Bapak Ibu? Pola pikir. Ya, betul sekali. Pola pikirnya yang membedakan. Jadi, yang membedakan tadi semata-mata bukan karena keterampilannya, bukan karena bakatnya, bukan karena latar belakangnya, tapi karena pola pikirnya. Bagaimana cara dia menghadapi suatu masalah. Nah, itulah yang disebut dengan mindset atau pola pikir. Jadi, pola pikir itu apa? Kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat lalu berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, di sini ada dua jenis pola pikir Bapak Ibu. Ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ada pola pikir tetap atau fixed mindset. Nah, kita introspeksi diri kita ini termasuk yang mana saat ini. Kalau growth mindset, dia itu berkeyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan itu bisa dikembangkan lewat usaha dan belajar. Sedangkan kalau fixed mindset, keyakinannya itu adalah kecerdasan, keterampilan itu tetap tidak bisa diubah. Nah, termasuk yang mana nih Bapak Ibu? Prof. Abdul Mukti Mendikbud RI menyampaikan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakin ada jalan keluarnya. Nah, ini cocok sama lagu dunia sih Bapak Ibu. Masih ingat? Apa? Jangan menyerah. Ini buat kita, jangan menyerah menghadapi murid yang beraneka ragam. Tugas kita, insya Allah kalau diniatkan ibadah jadi pahala buat kita. Nah, di sini ada contoh permasalahan pola pikir, Bapak Ibu. Saya bacakan. Pada awal tahun ajaran baru, sekolah menerapkan mata pelajaran baru di kelas 7, yaitu coding dan KKA. Raka yang cenderung mempunyai gaya belajar kinestetik merasa tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran KKA dengan harus duduk lama di depan komputer, membayangkan banyaknya simbol-simbol pemrograman yang baginya akan membuatnya pusing dan bosan. Jadi ini sudah membayangkan rapat, tuh kayaknya pusing sama bosan ini kalau duduk di depan komputer terus-menerus. Nah, saat pembelajaran berlangsung, Raka kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali izin ke toilet untuk bisa keluar ke kelas. Suatu hari saat jam pelajaran KKA berlangsung, Bu Farah, wali kelas 7, menemukan Raka sedang menendang bola mainan yang dibuatnya sendiri dari gumpalan plastik bekas bersama teman dari kelas lain. Pak, sama main bola Pak, bahkan kerennya Pak, kaca itu banyak yang itu sudah berguguran Pak. Sama berarti itu. Nah, sekarang bagaimana menurut Bapak Ibu melihat kondisi ini dan bagaimana menyikapinya? Jadi kalau Bapak Ibu punya murid seperti Raka ini yang jenengan lakukan gimana? Belum beda Pak Nurima, yang lain boleh. Oh, kalau Pak Nurima dibiarkan, oke, jawaban. Terima kasih Pak. Oh, berarti punya bakat
Raka ini kinestetik bu, nggak bisa di depannya komputer itu lama-lama, jadi sering muncul izinnya ke toilet tapi main bola. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dilihat, Bu Armi gini harus ikut main bola. Ada kegiatan mengajar Diberi HP. memang ada jadi Oh, dikasih, muridnya dikasih HP. Masya Allah, Pak. Oke, jadi ini ya, untuk respon dulu ada dua, seperti yang tadi, bisa fixed mindset atau growth mindset. Ada tabel di sebelah kiri tuh, kalau kita berpikir secara PPT, yang kanan jika kita berpikir PPT. Jadi kalau PPT kita mikirnya Raka ini memang anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Kalau dia dari awal tidak paham, ya susah. Ini bukan untuk semua anak. Kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap. Nah ini, Pak Nuriman yang mana? Ini cocok di Pak PPT Pak. Gitu. Sedangkan kalau PPB, nah ini gurunya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Raka punya kreativitas tinggi, saya bisa kaitkan coding dengan seni agar lebih tertarik. Jadi codingnya dimodif Bapak Ibu, sekiranya nyambung juga sama seni. Jadi Raka tertarik. Kemudian saya akan bantu Raka memahami langkah demi langkah. Semua anak bisa belajar asal pendekatannya yang tepat. Nah ini pintar-pintarnya guru pendekatan PDKT ke murid. Kemudian justru anak seperti Raka perlu dukungan lebih agar tidak merasa tertinggal. Jadi karena kita materinya pola pikir bertumbuh, kita tentunya ada PPT sama PPB. PPT itu pola pikir tetap, PPB pola pikir bertumbuh. Jadi ketika saya bilang tepuk PPT, Bapak Ibu jawabnya tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Kalau tepuk PPB, tepuk PPB bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sambil gerakan nggak apa-apa. Sambil gerakan. Tepuk PPB bukan tidak, tapi belum. Kalau PPB tadi apa? Bukan tidak, tapi belum, coba lagi. PPT tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Kalau PPB bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Yes. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPT. Bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Oke, biar lebih semangat saya bagi jadi dua ya. Ini batasnya. Yang kanan PPT dijawab PPB, nanti kebalikannya Pak Nuriman. Yang sini PPT, sini PPB. Jadi sekarang sini PPT dijawab nanti PPB. Sini dulu. Oke. Sini dulu. Ini saya mau melihat ini yang mana yang lebih kompak, anak atau tidak. Tepuk PPT. Pak Nuriman, depan yang lain itu bingung Pak.
Saya kemarin nyobain di kelas anak-anak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saat pembelajaran diselipin tentang PPT dan PBB. Karena memang tugas kita bagaimana anak-anak itu punya growth mindset. Jadi ketika ada tantangan dia mau menghadapi, mau segalanya. Nah, ini juga ada tabel yang menunjukkan perbedaan dari PPT dan PPB. Yang PPT, saya tidak akan pernah bisa menguasai matematika. Nah ini biasanya banyak sekali nih anak-anak seperti ini. Tapi kalau PPB, saya belum menguasai matematika, tapi saya bisa mempelajarinya. Nah, betul, optimis Pak. Kemudian yang PPT, kritik itu menyerang dan merendahkan saya. Kalau PPB, kritik adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi sudut pandangnya beda nih Pak. Jadi ini yang PPT itu kritik itu berarti serangan bagi saya. Tapi kalau PPB itu mikirnya kritik itu informasi. Artinya saya harus memperbaiki diri. Jadi, nah, refleksi. Selanjutnya, pada PPT, usaha itu percuma jika tidak langsung berhasil. Jadi mereka usaha itu mubazir, ngapain sih capek-capek, pasti percuma kan gitu. Tapi kalau PPB, usaha adalah jalan menuju penguasaan dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Selanjutnya, pada PPT, saya tidak akan mencoba hal baru jika tidak yakin berhasil. Takut mau nyoba, takut sia-sia Pak. Tapi kalau PPB, saya akan mencoba hal baru karena itu adalah cara untuk berkembang. Dan selanjutnya, PPT bakat adalah segalanya. Ini cocok di Pak Budiman ini. Kalau PPB, kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Jadi ini harus diubah nih Bapak Ibu. Karena keterampilan itu bukan segalanya. Yang segalanya itu adalah pola pikir. Nah ini bagaimana beralih dari PPT ke PPB. Kalau PPT tadi, jadi kita ya berusaha mengenali suara PPT. Kita PPT nggak sih? Kalau PPT berarti suara hati kita itu ya ada kayak khawatir dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, kekhawatiran itu harus kita sadari. Kita harus sadar bahwa ada pilihan. Ada pilihan saya harus khawatir atau optimis. Nah, ini kuat-kuatan ini, mau khawatir apa optimis. Jadi, bicara sendiri pada diri kita sendiri dengan suara PPB bahwa suara yang menimbulkan optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita menyampaikan pada murid, kita dulu yang harus bebenah. Kita harus punya growth mindset. Nah, di sini ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Challenge, guru bahasa Inggris apa challenge? Tantangan. Nah, ini yang punya pola pikir tetap, ketika ada tantangan dia itu menghindari, ngalih Bapak Ibu, menghindari. Kemudian ketika ada hambatan dia menyerah, nggak lanjut. Wes mentok wes di sini aja sudah, nggak lanjut, saya menyerah. Itu ketika ada hambatan. Kemudian dia berpikir bahwa usaha yang dia lakukan itu mubazir atau sia-sia. Kemudian ketika menerima kritik, dia melihat itu sebagai serangan. Temanku menyerang aku, kok ngomongnya kayak gitu ya? Padahal temannya niatnya baik, ngasih tahu, mengkritik, tapi dia berpikir itu adalah serangan. Dan ketika yang punya pola pikir tetap itu melihat kesuksesan orang lain, dia berpikir itu adalah ancaman bagi dia. Sebaliknya, ketika seseorang punya pola pikir bertumbuh, tantangan itu dia terima. Hambatan, ada hambatan dia bertahan. Kemudian dia selalu berpikir bahwa usaha itu adalah peluang untuk belajar dan belajar lagi. Dan ketika menerima kritik, dia berpikir kritik itu informasi bagi dia untuk memperbaiki diri. Oh, berarti ini yang perlu saya perbaiki. Kemudian ketika melihat kesuksesan orang lain, dia melihat itu sebagai inspirasi.
Jadi beda di kacamatanya. Ini kalau pola pikir tetap ini lebih ke kacamata negatif. Kalau pola pikir bertumbuh itu positif, positif terus. Jadi ke hati itu juga enak Bapak Ibu kalau positif. Semuanya disikapi dengan positif, nggak negatif. Jadi seperti itu. Nah, intervensi pola pikir. Ada riset yang dilakukan di The Project of Education Research itu menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Jadi ternyata intervensi pola pikir itu penting. Jadi ini yang harus kita lakukan pada murid kita. Jadi mengintervensi mereka supaya pola pikirnya berubah dari PPT ke PPP. Selanjutnya yaitu pujian pribadi dan pujian proses. Nah, ini kadang saya sendiri pas dapat materi ini loh, saya berarti salah ya kalau muji siswa. Kadang kan kita pengen mengapresiasi siswa biar lebih semangat. Kamu memang pintar nak, kamu memang hebat. Ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Itu. Terima kasih Kak Firman. Tapi ngaduknya bukan ke saya. Kalau kita bilang kamu memang pintar, kamu memang kata Pak Firman kamu memang cantik, itu adalah pujian pribadi Bapak Ibu, dan itu kurang tepat. Jadi yang benar, yang tepat itu adalah kita memberikan pujian proses. Jadi, kamu memang gigih sekali mengerjakan soal ini. Saya lihat kamu memang pantang menyerah. Prosesnya yang dipuji Bapak Ibu, bukan orangnya. Kamu pintar, kamu hebat, kamu rajin. Kita benahi. Saya sudah mulai benahi. Pulang dari pelatihan, banyak sekali yang harus saya revisi. Niatnya bagus, mengapresiasi murid, tapi ternyata caranya kurang tepat. Cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian itu ternyata memberikan dampak yang sangat berlawanan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kamu pasti pintar, itu adalah pujian pribadi. Sedangkan pujian proses itu kamu pasti sudah bekerja keras. Hasil. Iya, yang langsung terlihat, betul. Prinsip, hasil. Jadi bukan melihat prosesnya, Bapak Ibu. Jadi kayaknya mereka tuh mikirnya instan gitu aja. Sedangkan kan mereka ketika gagal ya harus coba lagi, gagal coba lagi. Nah, prosesnya itu yang kita nilai. Jadi mereka lebih gigih dalam menghadapi suatu masalah. Nah, ini bagaimana cara mengintervensi pola pikir pada siswa Bapak Ibu. Di sini ada prosedurnya. Pertama, ketika kita mendapati siswa yang frustasi, kecewa ketika gagal melakukan sesuatu, yang pertama kita beri dia motivasi untuk mencoba lagi. Yang kedua, kita beri pujian proses. Jadi ada stepnya nggih. Yang pertama suruh coba lagi, yang kedua kita beri pujian proses. Jadi secara langsung pada siswa mau mencoba lagi, karena itu merupakan hal positif yang menunjukkan sikap pantang menyerah. Iya, ayo kamu bisa. Kamu itu sangat gigih menyelesaikan itu, gitu Pak. Kemudian yang ketiga, nah ini penting, yaitu tadi kita selipkan, kita sampaikan tentang PPT dan PPB. Jadi ketika dijelaskan PPT dan PPB, saya yakin pasti anak-anak berusaha untuk menjadi yang PPB. Pasti mereka bisa memilah, oh iya, kayak gitu nggak bagus. Yang bagus seperti ini. Jadi ketika mereka misalnya ada hambatan, ada tantangan, mau nyerah, iya, kan harus PPB. Coba lagi, nggak ketemu, coba lagi, tanya lagi, kerjakan lagi seperti itu. Jadi itu yang akan kita bangun Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita jelaskan kepada siswa bahwa otak itu dirancang untuk belajar dari pengalaman, termasuk kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan, otak kita itu akan merekam informasi tentang apa yang salah, mengapa salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, prinsip penting dalam pola pikir bertumbuh. Ada dua nih Bapak Ibu. Prof. Manu Kapur dari HK Institute of Education telah melakukan penelitian yang mendalam dan
dan membuktikan bahwa bila murid diberi kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam memecahkan masalah dan mencari solusi, mereka akan lebih mudah memahami dan bisa menerapkan informasi yang mereka dapatkan selama dalam perjuangan itu di kesempatan berikutnya. Inilah PPB. Tapi kadang kita yang namanya manusiawi harus cepat dan mari biar segera dibawa selanjutnya gitu. Nah ini yang menyebabkan kita tidak memberikan kesempatan lagi pada murid yang memang perlu sangat dituntun sama kita. The power of yet. Jadi penambahan kata yet. Yet ini belum nih Bapak Ibu. Dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya. Tidak menjadi belum. Sehingga terbuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih kesuksesan. Inilah prinsip utama dari pola pikir bertumbuh yang sangat berlawanan dengan prinsip tyranny of no yang menutup peluang untuk mencoba lagi sehingga mendorong terbentuknya pola pikir tetap. Jadi bukan saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Saya tidak berhasil, tapi saya belum berhasil. Benar-benar kekuatan kata-kata itu sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu. Bahkan kan kata-kata katanya adalah doa. Saya ingat dulu saya pernah curhat ke Pak Mes pas di sini. Pak Mes, saya sama sekali belum pernah dapat pembelajaran mendalam Pak Mes. Saya tidak tahu apa-apa. Dapat beberapa waktu ada pengumuman saya lulus terpanggil mengikuti pelatihan. Jadi saya ingat Pak Mes, saya habis curhat Pak Mes malah dipanggil pelatihan. Akhirnya alhamdulillah dapat ilmu yang semoga juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada peta pikiran. Nah, peta pikiran ini diciptakan oleh Prof. Tony Buzan, merupakan sebuah alat belajar yang sesuai dengan cara kerja alami otak sehingga sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran mendalam. Jadi memang kalau pakai peta pikiran ini kita lebih mudah belajar Bapak Ibu. Nah ini peta pikiran kerangka kerja pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil kelulusannya ada 8 Sudah hafal semua nih Bapak Ibu? Dari 6 ketambahan 2 kesehatan dan komunikasi. Kemudian prinsip pembelajarannya BPM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kerangka pembelajarannya ada praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Selanjutnya yaitu pengalaman pembelajarannya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi ini peta pikiran kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah ini apa sih peran pola pikir bertumbuh itu pada kerangka pembelajaran? Pada praktis pedagogis. Nah nih pada praktis pedagogis itu PPB itu ternyata sangat berguna untuk bisa memvisualisasikan proses belajar. Kalau pada lingkungan pembelajaran itu lewat eksplorasi dan kolaborasi siswa itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian pada kemitraan pembelajaran lewat hubungan yang kuat guru dan murid, guru dengan orang tua, dan guru dengan guru itu sangat membutuhkan PPB karena dibutuhkan adanya saling percaya, yaitu juga positive thinking. Kemudian dalam pemanfaatan digital itu sangat dibutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin itu tidak bersaing, tapi berkolaborasi untuk bisa saling menguatkan. Seperti itu. Kemudian peran PPB ini sering terpreset jadi PBB. Peran PPB itu pada pengalaman belajar. Kalau yang memahami itu kan murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Jadi butuh PPB agar mereka mau bertahan dan terus mencoba. Kalau pada mengaplikasi, nah pada tahap ini kan penalaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan sebab menghubungkan materi dengan kehidupan
dan refleksi dalam tahapan ini, peran PPB itu sangat besar. Sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pelajaran ini dan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian peran PPB pada prinsip pembelajaran yang berkesadaran. Dengan PPB, murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan agar terbentuk learning mindset. Pada prinsip pembelajaran bermakna, peran PPB itu adalah agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala yang dianggap dan menganggapnya sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Dan pada prinsip pembelajaran menggembirakan, pembelajaran yang menggembirakan itu sangat membutuhkan PPB Bapak Ibu, agar bisa tercipta suasana yang kondusif, yang nyaman dan menantang, serta memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Nah, kalau pada profil kelulusan di sini ditampilkan hanya 5 nih Bapak Ibu. Pada kreativitas ini dalam mengembangkan ide yang kreatif, unik dan baru dengan berbagai tantangan dan kesulitan itu membutuhkan PPB agar bisa terus mencoba. Pada penalaran kritis seperti halnya kreativitas, agar mampu berpikir kritis, maka PPB sangat dibutuhkan sebab mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide. Dan selanjutnya untuk komunikasi, kolaborasi, dan kemandirian. Nah, sudah selesai. Masih saya. Saya mau tepuk-tepuk dulu nih biar kayaknya biar nggak ngantuk nih. Yang PPT, yang sini PPT, yang sini PPB. Kita ini diadu lagi Pak. Yang mana ini? Tadi katanya satu-satu. Nah, yuk. Ini harus ada dona ya Pak. Mes ini mau menilai ini. Nah, Pak Nuriman sudah lupa. Apa tadi? Ayo. Kalau tadi PPT lah yang menang ya. Hari ini harus PBB. Nah, PPT dulu dijawab PPB. Jadi PPT. Pak Mes ini menilai nih dengan teliti. Pak Mes tidak mau memihak salah satu. Pak Nuriman masih tanyakan. Nah, ini PBB ya. Yang ini PPT. Sama gerakannya dia PBB. kelihatan semangat. Siap Pak Sumiarto EDB? Siap guys? Yes. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Jawab PPT. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. PPT kesannya pamit. Kenapa ada 5 tadi yang PPT? Pak, tadi saya udah nyiapin hadiah loh Pak. Jangan minta habis saya Pak. Habis juga udah nyiapin. 1 juta. 1 juta. Saya takut kalau Pak Kadis yang bilang saya takut. Oke Pak Kadis, 1 juta terima kasih. Oke. Jadi demikian presentasi dari saya. Saya mau melempar pantun. Makan kue rasanya manis. Minumnya dengan teh